Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali di podcast Carita di kesempatan kali ini, tentunya di LTTP, stasiun TV kebanggaan kita yang ada di Kepulauan Selayar. Kita akan berbincang tentang seputar kesehatan, apalagi pada saat masih balita. Dan tentunya kita tidak jauh-jauh dari imunisasi dan vaksinasi. Nah, ini yang penting banget dan masih banyak sih kalau kita lihat, kita temui di lapangan, banyak sekali ibu-ibu yang takut anaknya diimunisasi. Nah, untuk kali ini kita akan mengupas tuntas, kita akan sharing-sharing pengalaman juga bersama narasumber kita di studio. Ada Bapak Ermansyah SKM, beliau adalah fungsional penyuluh kesehatan masyarakat Madya di Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar. Apa kabar Bapak pagi ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, kita akan berbicara tentang kesehatan, apalagi yang diprioritaskan adalah bayi atau balita, tentang imunisasi. Saya saja orang awam masih agak mikir apa itu imunisasi. Ya, terima kasih kami diberi kesempatan untuk menjelaskan sedikit banyak terkait dengan imunisasi. Jadi imunisasi itu berasal dari kata imun, artinya kebal, resisten. Jadi imunisasi adalah upaya untuk meningkatkan kekebalan individu seseorang dengan pemberian vaksin. Vaksin, iya. Dengan harapan anak-anak yang diberikan imunisasi ini akan kebal terhadap penyakit tertentu. Iya. Jadi kalau terpajang atau terpapar penyakit tidak akan sakit, atau mungkin kalau kena akan sakit tapi sakitnya ringan. Sudah itu kebal untuk ininya. Nah, kebal. apa yang terkandung dalam vaksinasi tersebut, Pak? Iya. Jadi komponen vaksin itu ada, terutama itu adalah kuman yang sudah dilemahkan. Oh, berarti kuman masuk di dalam tubuh lagi? Iya. Kuman. Jadi betul itu yang disuntikkan masuk ke dalam tubuh itu adalah kuman penyakit, tapi kuman yang sudah dilemahkan. Oh, sudah dilemahkan. Tidak berarti sama dengan kuman asli yang ada di lingkungan. Oh iya. Berarti memang dibikin sedemikian rupa untuk bisa berada dalam tubuh kita, tapi ini bakterinya baik. Iya. Jadi ketika nanti ada bakteri jahat, sudah ada bakteri. Iya. Jadi ini dari kuman asli. Jadi bukan lagi yang komponen aslinya yang disuntikan mas, tapi sudah bisa jadi bagian dari kumannya. Bisa hanya ekornya, bisa hanya bagian-bagian dari kuman ini. Jadi sudah tidak bisa lagi seperti kuman yang asli. Oh begitu Pak ya. Jadi sangat penting ya. Pak, seberapa penting sih imunisasi bagi anak-anak? Ya, kalau kita bicara penting, ini sangat penting karena imunisasi ini kan yang mau dicegah adalah penyakit menular yang sangat berbahaya. Ya, memang tidak begitu langsung diberikan akan kelihatan manfaatnya. Iya. Ini manfaat jangka panjang. Jangka panjang ya. Oke. Ya. Nah, di usia berapa tahun mulai diberikan imunisasi atau vaksinasi? Ya, imunisasi itu namanya imunisasi program yang imunisasi rutin. Ini banyak tahapan-tahapannya juga. Iya. Oh ya, bisa dijelaskan Pak. Iya betul. Jadi bayi yang baru lahir. Bayi yang baru lahir. Kurang dari 12 jam sudah di. Oh berarti baru lahir terus sudah bisa divaksin? Langsung diberikan imunisasi HB0. Oh itu vaksinasi. Pencegahan untuk hepatitis B. Hepatitis B. Oh. Ini yang ibu-ibu banyak yang tidak menyadari. Ya makanya aman nggak Pak? Aman ya untuk ininya? Alhamdulillah itu sangat aman, sangat aman. Setelah bayi lahir diberikan vaksinasi, itu kapan lagi diberikan vaksinasi? Jadi imunisasi, kita bicara dulu di imunisasi rutin. Baik. Jadi kan ada beberapa jenis imunisasi. Jadi kita kelompokkan, ada imunisasi rutin, ada imunisasi tambahan, kemudian ada imunisasi khusus. Yang masuk di imunisasi program, kita bahasakan yang masuk di programnya kita di Dinas Kesehatan itu terutama di program imunisasi yang imunisasi rutin dengan imunisasi tambahan. Ya, ini imunisasi rutin itu yang diberikan pada bayi usia 0 sampai di bawah 12 bulan. 12 bulan. Ya. Ini yang diberikan mulai dari lahirnya sampai yang diberikan hepatitis B tadi ya. Selanjutnya. Kemudian yang imunisasi tambahan ini yang diberikan di usia di bawah 2 tahun. 2 tahun. Di bawah 2 tahun. Jadi lebih dari 1 tahun sampai di bawah 2 tahun. Nah, ini yang imunisasi tambahan untuk menguatkan yang sudah didapatkan pada saat bayi. Nah, apakah itu Pak imunisasi
contoh sudah dikasih hepatitis B. Iya. Nah, ini kan akan continue. Betul. Terus nanti apakah dikasih lagi? Maksudnya berulang imunisasinya? Ini HB0 kan hanya untuk pengenalan awal sebenarnya. Pengenalan awal pada imun tubuh si bayi. Nanti di usia 2 bulan itu akan dapat lagi namanya DPT HB/HIV. Ada banyak penyakit di situ, ada yang bisa dicegah dengan satu suntikan. Salah satunya itu. Berarti penyakit-penyakit itu disuntikan kembali ke dalam tubuh betul. Supaya nanti kebal, supaya tubuh bisa merespon dengan baik. Betul sekali. Ini sih pemahaman saya Pak ya. Baik. Nah, tadi sudah dijelaskan beberapa jenis imunisasi. Untuk ini, apa ada nggak imunisasi yang memang continue sampai rentang berapa tahun? Terus apakah ada lansia? Apakah ada remaja begitu Pak? Ya. Jadi fokus pemberian imunisasi, program imunisasi itu memang di bayi balita. Karena memang mereka yang harus diutamakan yang dulu. Paling rentan penyakit betul. ini, penyakit yang sangat berbahaya ini bayi balita. Jadi itu tadi kita kembali lagi di imunisasi rutin. Yang pertama dia dapatkan adalah HB0. Kemudian satu kali di usia kurang dari 12 jam sejak lahir. Itu kemudian diberikan hepatitis B. Bayi ini akan dapat lagi BCG. Di usia 1 bulan. Kemudian DPT HB/HIV. Ini 3 kali dia dapat di usia 2, 3, 4 bulan. Kemudian dapat lagi poliotetes. 4 kali. 4 kali selama kurang dari 1 tahunnya. 1 tahun. Kemudian apalagi polio suntikan dapat 1 kali. Kemudian di usia 9 bulan dapat campak rubella. Berarti ini memang sudah ada program yang memang ada beberapa step by stepnya untuk bayi, mulai dari pengenalan sampai diberikan kayak dosis yang sesuai. Betul. Ada lagi satu imunisasi baru. Apa lagi? Imunisasi PCV namanya, yang pencegahan pneumonia, yang banyak angka kematian pada anak ini sangat tinggi. Ini diberikan di usia 2 sampai 2-3 bulan. 2-3 bulan. Kemudian di usia 12. Itu kayak gimana Pak imunisasinya? Ini imunisasi baru yang akan diberikan ke anak. Kita di Selayar sudah mulai diberikan. Sudah mulai Jadi, diterapkan. 2 dosis di usia 2 bulan dengan 3 bulan. Kemudian akan dapat nanti penguatan di usia 12 bulan. Siap. Nah, Pak, ini kan kalau kita lihat dari Dinas Kesehatan ini, kerja kerasnya cukup diacungi jempol karena mereka untuk memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat pola hidup sehat, terus bagaimana cara kita memberikan asupan gizi kepada keluarga. Apakah ada Pak ini perpanjangan tangan dari Dinas Kesehatan mungkin ke puskesmas, atau ada beberapa kader-kader yang soalnya ini Pak ini rutin banget kita berikan imunisasi ya, memang tiap berapa bulan diberikan? Planning imunisasi ini rutin setiap bulan. Dan ini yang kerja bukan kami. Ini yang kerja adalah siapa Pak ini? Petugas imunisasi di puskesmas. Jadi teman-teman ini kerjanya teman-teman. Tapi tetap membackup dari rekan-rekan Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan kami hanya membackup teman-teman di puskesmas. Jadi program imunisasi itu adanya di puskesmas ya. Adanya di puskesmas. Pak, tadi kan sudah disinggung tentang mulai usia berapa si anak ini diberikan imunisasi, vaksinasi. Nah, sampai di usia berapa anak itu di stop untuk diberikan imunisasi atau vaksinasi? Kalau kita kembali ke imunisasi rutin yang tadi yang diberikan, itu kan imunisasi rutin di usia 0 sampai 12 bulan, kemudian lanjutan. Nah, kalau misalnya lewat dari 2 tahun dan ternyata ada yang dia belum dapatkan, itu kita masih bisa kejar sampai di usia 5 tahun. 5 tahun masih bisa. Jadi kalau pada saat bayinya ada yang dia tidak dapat, itu bisa kita kejar, bisa kita lengkapi sampai usia 5 tahun. Pak, sebegitu pentingnya imunisasi ini, bahkan ada beberapa tahapan-tahapan yang harus diberikan kepada si bayi. Kayak manfaat yang paling vital untuk tubuh kita, apalagi anak-anak yang nantinya akan tumbuh dewasa. Itu apa Pak? Jadi manfaat imunisasi ini supaya ini masyarakat tahu. Soalnya mereka ogah-ogahan Pak ya, karena kan imunisasi kalau kita lihat di Posyandu itu kurang banget.
inilah yang saya bahasakan tadi. Imunisasi ini manfaatnya tidak begitu langsung kelihatan. Iya, betul. Ini jangka panjang. Yang ingin dicapai dengan pemberian imunisasi adalah terbentuknya kekebalan. Individu dan kelompok. Iya. Ya. Jadi kalau banyak anak-anak yang sudah lengkap imunisasinya atau sebagian besar sudah lengkap imunisasinya, ini kita harapkan terbentuk yang namanya herd immunity. Kekebalan kelompok. Jadi kalau ada yang sumber penyakit dari luar masuk ke wilayah kita, ini tidak akan menular. Tidak akan menular. Karena kita anak-anak sudah punya kekebalan. Kekebalan tubuhnya sudah terbentuk ya. Sudah ada dinding, sudah ada barrier. Oke. Nah, kalau kita lihat Pak ya, ini kan mungkin di lapangan, apalagi mungkin data dari Dinas Kesehatan, ada nggak di satu wilayah, mungkin di beberapa kecamatan yang ada di Kepulauan Selayar, ya memang ketika mereka tidak atau mengindahkan tentang imunisasi ini, apa ada anak yang kayak gara-gara tidak divaksin ini seperti ini, ada nggak? Iya. Ini kemarin kami ada kasus di satu pulau. Iya. Di pulau memang yang cakupan imunisasinya kurang sekali ya. Terjadi KLB. Cuman ada peningkatan kasus yang sangat signifikan. Wow. Masyarakat tidak terlalu tetap tidak menganggap itu menjadi masalah sebenarnya bagi mereka. Iya, betul. Padahal ini penyakit sangat bisa dicegah dengan imunisasi. Iya, padahal ini jangka panjang loh ya. Walaupun saat ini memang kita tidak tapi kedepannya si anak ini akan rentang kena penyakit. Soalnya usia yang pada saat kita saja remaja itu sudah dewasa, maksud saya sudah kayak dekat-dekat dengan beberapa penyakit gitu. Pada anak-anak, pada bayi balita itu kan kekebalan tubuhnya masih sangat rentang untuk kena penyakit ya. Inilah yang harus kita bekali. Betul. Tapi gini Pak, ini kan kalau kita lihat di lapangan ya, karena pernah juga di beberapa posyandu saya sempat kayak duduk-duduk nongkrong gitu, tapi kebanyakan ibu-ibu yang memang sudah terdata, tapi mereka nggak datang karena katanya ketika diimunisasi anaknya demam. Itu kenapa Pak? Ini sebenarnya salah satu kendala kita di lapangan. Betul. Kadang ibu-ibu bawa anaknya ke posyandu di usia 1 bulan 2 bulan, kemudian bulan berikutnya tidak datang lagi. Demam. Ini biasanya di imunisasi yang dia dapatkan ini di DPT HB/HIV-nya ini. Itu apa itu Pak? Ada pencegahan. Jadi saja ada DPT HB/HIV itu pencegahan difteri, pencegahan pertusis, kemudian T-nya itu tetanus. Kemudian HB itu hepatitis B, HIV, hemofilia influenza tipe B. Jadi ada 5 penyakit yang ingin langsung satu suntikan. Itu di tahapan step ke berapa Pak? Di usia 2 bulan mulai diberikan. Usia 2 bulan sudah mulai diberikan. Yang tadi biasanya ini ada efek demamnya. Ini satu jenis. Iya, makanya. Yang lain itu biasanya sangat kecil, tapi ini yang kadang ada efek demamnya. Ini apa tidak bermasalah sama kesehatan bayi kalau seperti itu? Tidak. Ini sangat aman sebenarnya. Demam itu paling terjadi 1-2 hari dan itu demamnya ringan dan masih bisa ditangani sebenarnya. Ibu-ibu tidak perlu khawatir dengan demam yang ringan yang disebabkan oleh pemberian DPT. Oke. Nah, kalau di Selayar ini kan termasuk program dari Dinas Kesehatan juga, imunisasi. Pentingnya imunisasi kepada anak-anak. Nah, program ini sampai di mana sosialisasinya, Pak? Iya. Kami sebenarnya di Dinas Kesehatan Puskesmas sudah sering melakukan imunisasi, sosialisasi ke sasaran. Cuma memang sosialisasinya itu sepertinya kurang berefek. Karena ini tadi masyarakat itu penerimaannya kurang berminat. Mereka yang kita sampaikan mungkin dia terima pada saat kita sampaikan. Nanti seiring waktu dia tidak terlalu perhatian
perhatikan lagi itu yang kita. Betul, pola pikir mereka berbeda. Ya, itu tadi kembali lagi ke manfaat imunisasi itu yang tidak langsung kelihatan. Betul. Tidak seperti kalau makanan begitu kita habis makan kenyang. Ya, betul Pak. Imunisasi tidak langsung kelihatan manfaatnya. Iya, karena itu berproses membentuk kekebalan tubuh dalam tubuh kita. Virus yang disuntikan itu beberapa vaksinasi yang masuk itu memang sudah dirancang sedemikian rupa untuk mengenali beberapa ini dalam tubuh kita. Jadi ketika nanti ada virus masuk, sudah ada gitu. Jadi sudah dikenal. Sudah dikenal. Virus masuk. Tentara yang ada dalam tubuh betul. Sudah kenal, sudah ada persiapan. Sudah ada persiapan untuk. Beda dengan kalau tidak ada persiapan. Begitu ada musuh masuk, kan tentaranya belum siap. Iya. Perhatian dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar khususnya sendiri Pak, ini bagaimana tentang imunisasi? Kalau perhatian pemerintah saya kira sudah cukup maksimal sekali. Alhamdulillah, terima kasih pemerintah kabupaten. Iya. Kita sudah di backup dengan beberapa anggaran apa semua dengan kebijakan-kebijakan. Iya. Cuma memang di lapangan kita masih banyak hambatan-hambatan yang kita. Iya. Mungkin petugas-petugas juga yang masih kurang atau bagaimana Pak? Kalau petugas sih sebenarnya lumayan banyak. Lumayan banyak. Dan yang terkendala kita ini nih geografis yang letak geografis betul. Salah satu menjadi kendala. Iya, karena 131 pulau dan memang kita harus bisa menjangkau semuanya. Jangan sampai pulau ini dianaktirikan loh. Imunisasi kan dilakukan setiap bulan. Tiap bulan, berarti tiap bulan harus dikunjungi. Termasuk ini pulau-pulau yang terpisah yang ada kan di pulau-pulau ini ada satu desa satu pulau. Nah, ini yang teman-teman puskesmas harus bagaimana melakukan strategi untuk bisa melakukan pelayanan betul sekali. Nah kalau seumpama Pak di satu posyandu itu data yang sudah ada si ibu A gitu, terus tiba-tiba si ibu A tidak datang gitu, apakah ada langkah-langkah khusus nggak dari rekan-rekan dinas kesehatan untuk ini? Petugas imunisasi itu biasanya langsung melakukan kunjungan, sweeping, didatangi dari rumah ke rumah. Iya. Waduh, begitu hebatnya ya dari rekan-rekan medis yang memang menomorsatukan kesehatan masyarakat. Malah biasa ada masyarakat yang karena bulan lalunya dikunjungi, maunya lagi bulan berikutnya dikunjungi lagi. Tapi satu hal yang perlu diperhatikan. Ini yang mau diberikan ini adalah vaksin. Vaksin. Kualitas vaksin itu harus tetap terjaga. Oh iya. Jadi harus rantai dinginnya harus tetap di suhu 2-8 derajat. Berbicara tentang kualitas vaksin. Nah, kalau kita temui di lapangan, ini apakah ada beberapa jenis? Takutnya gini Pak, contoh saya yang memang punya materi gitu. Saya ingin vaksin yang terbagus gitu. Apakah ada yang seperti itu juga? Yang diperjualbelikan. Yang terbagus itu yang ada di yang punya pemerintah. Yang punya pemerintah. Yang ada di yang gratis. Itu yang terbagus, yang gratis. Oh gitu. Kita pernah mendengar yang di swasta yang itu kan yang palsu ada. Iya, karena kan ada yang berbayar juga Pak ya, yang memang. Tapi kita di Selayar belum ada, masih gratis semua. Kalau di Kepulauan Selayar masih gratis. Dan vaksinasi yang memang sudah disiapkan oleh rekan-rekan dinas kesehatan itu memang tercukupi dari ini. Yang kebutuhan. Sampai sekarang masih mencukupi kebutuhan. Nah, penyakit yang paling ini Pak apa ketika kita tidak divaksin? Semua penyakit ini yang bisa dicegah dengan imunisasi ini sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Kita sebut saja satu difteri. Difteri ini yang itu penyakit apa Pak? Penyakit mirip apa kita bilang koangan kalau Selayar ya, yang tertutup saluran napas. Iya. Ini alhamdulillah kita sampai sekarang belum ada. Belum ada di Selayar kasusnya. Iya. Tapi di beberapa kabupaten di Sulsel itu sudah banyak ditemukan. Artinya ini kan mobilitas penduduk ini Selayar ke luar Selayar kan cukup tinggi. Jadi risiko untuk penularan di kita kalau ada yang bawa itu sangat besar. Makanya ibu-ibu harus bawa anaknya ke posyandu untuk divaksin ya. Apalagi usia yang memang wajib untuk mendapatkan vaksinasi imunisasi. Pak, ini kita berbicara tentang imunisasi.
Nah, imunisasi kan diberikan tadi sempat disampaikan 12 jam, mulai 12 jam waktu kelahiran ini. Ini apakah berdampak juga tentang pencegahan stunting? Apalagi kita lihat di Kepulauan Selayar itu limbah ke bawah loh, Pak. Iya. Imunisasi dengan stunting sangat terkait. Sangat terkait. Kita lihat kalau anak-anak tidak diimunisasi, itu akan rentan kena penyakit. Betul. Anak yang sakit otomatis tumbuh kembangnya akan terhambat, betul. Kalau tumbuh kembang terhambat karena sakitnya, itu otomatis kan bisa membuat anak-anak stunting. Iya, nah makanya itu, Pak. Jadi tugas kita memang ya bagaimana supaya anak tetap sehat, kan memberi kekebalan melalui imunisasinya ini. Nah, apakah juga, Pak, ini kan kita prioritaskan anak-anak. Nah, apakah remaja juga di ini? Soalnya saya pribadi, Pak, dulu ya waktu masih sekolah itu di SD. Iya, betul. SD itu diberikan loh, disuntik itu. Itu gimana nih, Pak? Sekarang udah nggak ada ya? Masih. Tetap jadi tadi itu kan baru imunisasi rutin dengan imunisasi tambahan di usia bawah 2 tahun. Ada namanya lagi imunisasi anak sekolah di bulan imunisasi anak sekolah. Nah, untuk yang anak SD itu untuk apa itu, Pak? Ya, ini untuk penguatan yang didapat sebelumnya. Yang didapat di usia balita, bayi dan balita. Di kelas 1 SD itu dapat imunisasi campak rubella, kemudian imunisasi DT, difteri, tetanus, pencegahan difteri dan tetanus. Kemudian kelas 2 dan kelas 5 akan dapat lagi TD. Komponennya itu pencegahan tetanus dengan difteri. Kemudian ada lagi imunisasi baru. Ada lagi imunisasi baru namanya HPV. Ini banyak ya, Pak. Imunisasi baru ini yang hanya diberikan ke anak-anak perempuan, cewek. Oh, kenapa, Pak? Pencegahan kanker serviks. Yang kena kanker serviks kan ibu-ibu. Iya, betul. Jadi rentang sekali yang ini. Diberikan itu imunisasi HPV adalah anak-anak cewek SD kelas 5. Untuk dosis pertamanya, kemudian kelas 6 dosis kedua. Kita ingat, kita lihat kalau kita lihat data angka kematian pada ibu-ibu dari karena kanker itu yang pertama karena kanker serviks. Kanker payudara, iya betul. Yang kedua kanker serviks. Kayaknya nanti kita ngebahas masalah seperti itu lagi, Pak, ya. Sebegitu pentingnya kesehatan masyarakat sampai rekan-rekan dinas kesehatan semua bergandengan tangan untuk ayo kita menerapkan pola hidup sehat. Betul. Iya, dan kayak tadi juga mulai dari imunisasi, terus pencegahan stunting, terus bagaimana cara pelayanan dari rekan-rekan medis untuk masyarakat yang ada di Kepulauan Selayar. Pak, harapannya untuk Kepulauan Selayar tentang imunisasi ini? Iya. Kami dari Dinas Kesehatan Puskesmas tidak bisa melakukan kegiatan maksimal tanpa dukungan dari semua sektor. Nah, harapan kami ini dukungan dari semua sektor stakeholder ini bisa kita kerjasama dalam meningkatkan cakupan ini. Bagaimana kita menghayo-hayo, bagaimana kita mengedukasi sasaran untuk mengerti dan paham tentang apa itu manfaatnya imunisasi. Karena kami yakin ibu-ibu atau keluarga kita yang belum mau anaknya diimunisasi itu mereka bukan karena tidak maunya, tapi karena belum paham. Mereka belum tahu, belum mengerti bagaimana pentingnya imunisasi untuk kesehatan anaknya. Nah, ini yang harus kita bagaimana lakukan pendekatan. Kalau hanya kami dari Dinas Kesehatan dari Puskesmas yang melakukan mungkin belum maksimal. Betul sekali. Seperti apa yang disampaikan Pak Wakil kemarin, kalau seumpama ini bukan PR satu stakeholder saja, tapi semuanya kita bersama-sama untuk memberantas segala sesuatu yang tidak baik, termasuk memberikan pola hidup sehat kepada masyarakat, dan juga masyarakat juga harus sadar. Iya, harus lebih memahami, dan begitu pentingnya sampai rekan-rekan medis tidak pernah bosan-bosannya melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Ini memang tugas kami, Pak. Tugasnya Betul sekali, dan tentunya kami sebagai warga Selayar mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan dinas kesehatan yang begitu gigihnya memberikan pemahaman kepada masyarakat, terkhusus di Kabupaten Kepulauan Selayar. Apalagi tadi sempat disampaikan tiap bulan ini turun langsung untuk ke pulau. Bahkan memang sudah ada medis di sana, tapi memang dari dinas kesehatan itu membackup. Sekarang kami coba
Jadi kan pelayanan selama ini di teman-teman petugas puskesmas dari semua puskesmas itu datang ke desanya. Sekarang kami terutama di pulau-pulau kami coba memberdayakan teman-teman yang sudah ada di Pustu. Jadi kami siapkan rantai dinginnya di Pustu di yang terutama yang pulau. Kami siapkan kulkas di sana. Kemudian nanti teman-teman yang di Pustu yang melakukan pelayanan imunisasi. Oke. Kami bekali dengan ilmunya, bekali dengan rantai dinginnya. Baik. Mudah-mudahan dengan ini cakupan imunisasi kita bisa lebih meningkat lagi. Sebuah bentuk kerjasama yang sangat baik ya dari rekan-rekan dinas kesehatan dengan beberapa kader juga yang ada di Puskesmas dan Pustu. Baik, terima kasih Pak Irmansyah dan cukup tuntas kebersamaan kita di kesempatan kali ini di podcast Carita di LTTP. Pemahaman tentang kesehatan sangat penting bagi kita, apalagi masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar untuk menerapkan pola hidup sehat. Dan jangan ngeyel untuk ibu-ibu, harus bawa anaknya untuk divaksinasi karena vaksin itu sangat penting untuk tumbuh kembang dari balita Anda untuk kedepannya untuk menghasilkan generasi muda yang sehat dan lebih aktif lagi. Baik, saya Mas Maharji undur pamit dan ada narasumber kita Pak Irmansyah dan kru TV LTTP yang bertugas undur pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.